hari ini. Coba saya ajak kepada Bapak Ibu, kita bukakan di dalam Yakobus. Ya. Saya ajarkan kepada Bapak Ibu bukakan di dalam Yakobus 2 tentang jangan memandang muka. Ya, Yakobus 2 ayatnya yang pertama. Yakobus 2 ayat yang pertama kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-6. Semua sudah dapat ya. Yakobus 2 ayatnya yang pertama, perikop di sini jangan memandang muka. Surat Yakobus kepada orang yang ada di muka bumi ini. Pengikut-pengikut Kristus yang ada di muka bumi ini. Jangan memandang muka sebagai satu nasihat ya. Dikatakan di sini saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, datang juga seorang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk. 3, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjinya kepada barang siapa yang mengasihi dia? 6, tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita sama-sama sudah membaca, ya, merenungkan dan melakukan itu yang Tuhan ngomong. Ayat sebelumnya Tuhan katakan kalau kita hanya mendengar, tidak melakukan, sama saja kita ini orang yang taruh muka kita di kaca dan melihat dan tidak ada artinya. Ya. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita lakukan, Bapak Ibu, itu adalah kesenangan bagi Tuhan. Ya, kesenangan bagi Tuhan. Seperti 2 minggu yang lalu Tuhan izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, tentu juga untuk saya. Kalau kita dengar baik-baik pada hari ini, Roh Kudus berkata kepada kita, jangan kita keraskan hati. Kita harus lakukan. Jadi kita pagi hari ini, kita perlu banyak belajar merenungkan kebenaran firman. Agar supaya kita bisa menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita harus menjadi pelaku. Kalau Bapak Ibu lihat hari Jumat, saya diperintahkan Tuhan pagi-pagi, nanti kamu ajak istri pergi ke bakti luhur. Ya, pergi ke bakti luhur dan habis itu berikan kepada mereka, layani mereka. Itu satu suara daripada Tuhan. Ya, karena pergi melihat orang lemah, memperhatikan orang lemah itu adalah berbuat untuk Tuhan. Dan pada waktu suara itu saya mendengar, saya ajak kepada istri saya, kita nanti sebentar pergi. Untung saya bilang, sekali lagi untung saya dapat istri yang bijaksana. Untung saya dapat istri yang bijaksana. Seandainya saya sebagai seorang gembala, ya, saya mendapatkan istri yang acak-acakan punya, yang bebal, yang dablek, tidak bisa diomongi, keras, hanya nantang toh. Sudah jadi sudah.
Tapi karena saya berbicara dengan istri saya, dia diam. Dia diam, bukan dia tantang, tapi dia siap. Dan selesai saya bilang, saya pulang dari olahraga, kita sama-sama berangkat. Kita pergi berangkat sama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi saya berharap ya, kita ini anak-anak Tuhan, apalagi sudah ada beberapa dari anak-anak sekolah minggu di sini, dari pemuda sini yang sudah menikah. Kalian ini harus menjadi istri yang baik. Bukan istri yang perongrong, istri yang cerewet, istri yang jahat. Orang yang jahat itu tidak ada tempat di kerajaan surga. Nanti kita belajar. Kalian harus menjadi istri yang tunduk kepada suami. Suami juga harus jadi suami yang baik. Suami jangan yang mokong, jangan. Agar supaya istri itu bisa melihat, oh suami saya. Mazmur 128. Berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau Mazmur 128, laki-laki yang takut akan Tuhan, ayat pertama, ayatnya yang keempat, itu nanti istri juga turun. Meskipun istri dari keluarga yang pihaknya jelek, karakternya jelek, tapi kalau kita jadi laki-laki yang takut akan Tuhan, laki-laki yang dengar, kan jadi teladan, jadi contoh. Makanya saya bersyukur, Ibu Gembala, saya ajak kepada dia, dan dia menjadi mendukung. Jalan, kami pergi, ada di situ kan video kami pergi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami pergi ke sana. Ini dengar suara itu, ya, dengar suara itu, kita lakukan. Apakah pagi hari ini Bapak Ibu sudah mendengar apa yang Tuhan katakan? Saya percaya kalau ada hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan itu pasti berbicara kepada kita. Engkau lakukan ini, kau lakukan ini, kau lakukan ini. Bukan Tuhan ngomong kepada kita, kau lakukan ini, kau lakukan ini. Dan kita jawab, mo. Itu Mazmur 37, ayat 37. Untuk masa depan itu suram. Karena ketemu orang seperti ini. Ya. Masa depan itu tidak ada. Karena apa? Sifat ini. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan, kita datang ke sini. Bukan hanya sekedar kita datang ke gereja. Bukan hanya sekedar kita melayani. Tapi kita datang di sini. Kita diizinkan memuji, memuliakan Tuhan. Dan mendengar firman. Dan firman itu yang penuh kuasa. Merubah di dalam sifat watak karakter kita. Kadang melalui persoalan, merubah sifat watak karakter kita. Sifat watak karakter kita ini yang lama itu jelek sekali. Ya. Bangsa Israel justru karena jelek sifat watak karakter, sehingga mereka susah. Allah lepas kepada mereka, pagar tidak ada kepada mereka. Sehingga mereka diizinkan Firaun menekan kepada mereka. Mereka sampai kerja susah payah, kerja paksa, kerja rodi. Mereka tidak kuat, mereka tidak mampu. Dan mereka berseru kepada Bapa di surga. Kenapa? Sifat, watak, karakter, pemberontak yang ada itu. Ya. Tapi karena kita lihat, dia berseru kepada Tuhan. Bapa di surga panggil Musa, keluarkan mereka dari dosa ini. Keluarkan mereka dari dunia ini. Bawa pergi ya ke Kanaan. Kanaan yang sudah ditempatkan di sana. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah keberkatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya hanya berdoa. Ya, agar supaya kita ini anak-anak Tuhan yang ada. Supaya biar kita rubah ini sifat. Jangan sampai kita jadi orang tidak rubah sifat. Kalau kita tidak rubah sifat, sayang sekali. Kemarin kami sedang olahraga, tiba-tiba duduk. Ya, duduk di situ mulai ceritakan. Ada satu perusahaan otomotif. Ya, perusahaan otomotif yang ada di Surabaya. Mereka katakan tanggal 25 ini perusahaan otomotif ini yang besar semuanya dilelang. Loh, saya bilang kenapa dilelang? Bangkrut, dia bilang.
Dan ada orang tua yang situ ada, kasihan dia bilang, bapaknya cari uang mulai dari kecil, bangun perusahaan ini sampai besar. Datanglah anaknya dari Amerika sekolah. Sesudah sekolah, bawah sekolah, titel tinggi dan lain-lain segala semua datang di sini. Ya, karena uang ini dia tidak pernah merasakan susah payahnya cari. Bapaknya dengan mamanya yang cari setengah mati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Serakah dia. Bangun, invest ini, invest ini, invest ini. Namanya orang tua, ya kasih saja kepada anaknya. Mana ada orang tua mau invest ini, mau invest ini, mau invest ini. Ya kasih saja. Ternyata Bapak Ibu invest. Akhirnya hutang menumpuk. Tidak bisa bayar. Jadi sekarang disita semua sama bank. Disita semua sama pinjaman-pinjaman yang di luar. Dan tanggal 25 ini dilelang. Maka dia bilang kasihan. Bapaknya setengah mati, cari uang dengan mamanya, susah payah. Datang anak ini, ya, dengan sombong, dengan serakah, dia bangun, dia lawan di sini, dia lawan dan akhirnya hancur. Ya, jadi saya bilang beda. Orang zaman dulu dengan sekarang itu beda sekali. Zaman dulu anjing tidak dirayakan happy birthday, happy birthday. Sekarang dirayakan. Zaman dulu itu hanya orang-orang tua saja yang ulang tahun. Ya sudah orang tua ulang tahun kumpul. Habis sekarang sudah tambah anak-anak lagi. Sudah anak-anak lagi sekarang ditambahkan lagi sekarang mohon maaf anjing. Ini dunia. Yang sekarang ini. Tapi kita bisa melihat mana yang baik kita ambil, yang tidak baik kita jangan ambil. Pagi hari ini, Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita mau agar supaya kita ini hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, jalankan apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Tuhan pesan apa sama kita? Kita jadi orang. Ya, jangan memandang muka. Terutama berbicara kepada saya sebagai gembala. Saya jangan memandang muka. Oh ini orang kaya, saya perhatikan. Ini orang miskin, saya buang. Kau orang miskin tidak ada guna. Kau bukan penunjang pekerjaan Tuhan yang ada. Ya, kau ini, kau ini, kau ini. Jadi kalau orang kaya kita lihat itu orang kaya seperti lihat Allah, lihat Tuhan. Ya, padahal kita tahu. Bahwa orang Tuhan sudah bilang, celakalah kamu orang-orang kaya. Ya. Alangkah sukarnya orang berduit masuk kerajaan surga. Lebih baik seekor unta. Ya. Unta itu orang yang rendah hati. Jadi pagi hari ini mari, jangan kita memandang di dalam bergereja, di dalam berjemaat, orang kaya kita datang. Ya. Kita andalkan dia. Kita dekati dia supaya dia menjadi support kepada kita. Dia mungkin bisa memberikan kang tahu kepada kita. Dia bisa memberkati kita dan lain-lain. Tapi kalau orang miskin kita abaikan. Tidak. Tuhan bilang apa? Waktu dia khotbah di bukit berbahagia. Matius 5 ayatnya yang ketiga. Kita lihat. Matius 5 ayat ketiga. Apa yang Tuhan katakan? Matius 5 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kenapa? Ya, memang tidak semua orang-orang miskin, ya, miskin jasmani, miskin rohani. Tidak semua orang yang miskin itu takut Tuhan. Ada juga orang miskin yang bebal. Tidak semua orang-orang kaya juga jelek. Ada juga orang kaya yang rendah hati. Ada orang kaya yang rendah hati. Saya cukup lihat banyak orang kaya yang rendah hati. Karena apa? Dia waktu dibangunkan jadi kaya, itu dia dibangunkan dari dasar. Ya, itu penting sekali dari dasar. Saya berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan kita yang ada di sini, ini kan semua dari dasar. Bukan datang dari orang kaya. Yang datang dari kaya ini hanya Yapito yang datang sini orang kaya. Ya.
Tapi kita yang ada semua ini datang dari dasar. Yang datang dari dasar sini, Pak Toga Sirait dulu datang dari orang kaya. Dia punya kedudukan, pangkat tinggi. Tapi Tuhan izinkan, sebelumnya dia turun dulu ke bawah. Saya diizinkan dulu dari atas, turunkan ke bawah. Jadi kita dari bawah ini diproseskan dulu, dikuatkan dulu. Seperti Yusuf. 20 sekian tahun Yusuf diizinkan diproses, baru dia naik. Itu bagus fondasinya itu. Kalau orang yang OKB, orang kaya baru langsung sombong, paling berbahaya. Ya, maka kita tidak boleh memandang muka. Ya, dikatakan di sini Bapak Ibu tentang firman Tuhan ini, coba kita lihat ya ayatnya yang ke-1. Ya, saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya, jadi kita punya iman ini jangan kita amalkan. Iman kita ini adalah iman kepada Tuhan Yesus. Jangan kita punya iman ini iman kepada orang kaya. Jangan. Karena di dalam Yeremia 17 ayat ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia. Coba kita lihat. Ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan. Ya, jangan kita andalkan manusia. Kita datang di sini kita andalkan Tuhan. Kita datang sekarang ini kita cari Tuhan. Itu iman yang benar. Kalau kita datang di sini hanya cari manusia saja percuma. Saya mau cari, seperti teman saya katakan, engkau buka gereja di mall sana. Itu zaman dulu dah ada gereja di mall. Ya, dah ada. Itu gereja itu sudah paten, ini gereja tahun 60. Berdiri zaman pendeta Van Keisel, ya dia berdiri di sini, orang Belanda. Gereja benar-benar gereja, ya habis diturunkan kepada mancucunya Tutais, baru dilanjutkan kepada orang-orang yang lain. Ya, tapi sekarang ini kan tidak ada orang punya gereja. Tapi karena dia berpikir kalau di gereja sekarang ini orang datang ke gereja seperti teman saya bilang, kamu buka di mall, pasti rame. Berarti kita bukan mengandalkan Tuhan lagi. Kita mengandalkan di mallnya. Mengandalkan manusia yang datang supaya rame. Tidak, saya bilang. Kita datang benar-benar cari rumah Tuhan. Yang Tuhan sudah siapkan. Rumah ini, gereja kita ini memang Tuhan sudah siapkan. Bayangkan. Ya, tahun 1999. 2 hari. Tuhan izinkan sama saya datang ketemu sama gembalanya. Dan pada waktu itu saya tidak pegang uang. Jangan bilang pegang uang makan saja di rumah, susah kok. Mau apa lagi? Tapi pada waktu saya pergi ketemu sama dia karena mereka paksakan kepada saya terus untuk pergi. Saya sampai di sana berbicara dan dia bilang oke, jadi. Salaman kapan bayarnya? 2 hari. Boro-boro 2 uang. Makan saja di rumah tidak ada. Saya tidak berani berbicara kepada istri saya. Saya tidak berani berbicara. Kalau saya berbicara berarti malam dia tidak tidur Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saya pergi. Sudah pulang saya berdoa. Besok pagi Tuhan bisa mengizinkan seseorang untuk bertemu dengan saya. Ya. Dengan apa? Yang mana rumah saya atau kantor saya yang ada di Perak Timur yang tinggal disita. Surat perintah sita itu sudah ada. Dan di situ Tuhan jadikan. Melalui rumah itu dikasihkan uang kontan untuk saya bayarkan. Dan di bank bisa ditutup. Saya percaya rumah ini, gereja ini dari Tuhan. Untuk pakai sama saya untuk melanjutkan. Apakah tidak ada banyak dan tidak ada tantangan? Banyak sekali tantangan. Tapi saya percaya. Tapi orang katakan sekarang, pindah kau ke mall. Pindah kau ke mall. Tidak, saya bilang. Saya mau ikut apa katanya Tuhan. Saya tidak mau mengandalkan manusia. Yang saya mau, saya andalkan Tuhan. Karena kita tahu, kalau kita andalkan manusia,
Di dalam ayatnya yang ke-6, hidup kita itu udah tenang. Coba kita lihat kalau kita andalkan manusia. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Gak enak ini hidupnya. Bapak Ibu yang ada dikasih Tuhan, Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar semua, bisa membaca firman Tuhan, bisa menafsirkan dan bisa mencocokkan diri kita. Bagaimana kehidupan kita setiap hari? Apa seperti di padang gurun, ya? Tidak pernah mendatangkan kebaikan. Atau bagaimana? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan itu kan lain. Coba lihat ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu dia yang punya segala-galanya. Di langit dan di bumi dia yang punya. Ya, mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ya, yang menaruh harapan pada Tuhan. Kalau orang sudah mengandalkan Tuhan, tenang ini hidup. Coba kita lihat. Kalau orang sudah harapkan kepada Tuhan, tenang. Ayat ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hidup, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang kalau mengandalkan Tuhan. Jadi pagi hari ini, Bapak Ibu, hidup ini susah. Kadang kita berpikir bagaimana ya masa depan kita ini. Minggu lalu saya sempat singgung tentang rumah. Zaman sekarang kakak saya bilang zaman dulu mau beli rumah itu gampang. Sekarang mau beli rumah itu susah. Ya, susah sekali. Karena apa? Cari uang ini susah. Susah sekali. Ya bisa kalau kita pinjam uang bank. Kita pinjam uang dari luar. Tapi kita bayar bunganya sampai bongkok. Hitung saja kalau 1 bulan 50 juta kita bayar atau 35 juta. Tolong 1 tahun itu berapa? Hitungan. Ya, justru itu. Kita jadi pengikut Tuhan, jangan serakah. Kalau kita serakah, seperti yang tadi saya katakan, ya, pengusaha otomotif yang ada nama besar di Surabaya jatuh. Kenapa? Bukan dari bapaknya, anaknya. Jatuh, bangkrut. Dan di situ dilelang masih ada utang lagi di luar banyak. Dan tidak tahu apakah yang utang itu menuntut sama perusahaannya ini lagi yang dari luar. Saudara kita, Ibu Foni Endrawati yang sekarang sudah dipanggil Tuhan, kita lihat sampai masuk penjara. Karena apa? Serakah. Ya, sampai masuk penjara dan akhirnya dia meninggal. Ini sudah adalah satu pelajaran yang kita ini. Jadi kita andalkan saja Tuhan, hidup yang benar sama Tuhan. Tadi malam dan tadi pagi saya bersyukur kepada Tuhan, tolong siapa nanti siapkan foto ya. Tadi malam saya bilang kepada saudara Andre, ini papa punya ponaan dari Malaysia dan juga dari Cina. Mereka akan datang ke Indonesia. Nanti hari Rabu mereka sudah ada di sini. Sesudah itu mereka pergi ke Papua mau kerja tambang emas. Ya. Dan kemarin semua sudah ini izin-izinnya, semua saya bilang kepada dia, kamu kasihkan uang sama orang yang atur izin-izin semua ini. Don't worry. Tidak ada masalah. Masalah uang tidak ada masalah. Unlimited, tidak tahu, pokoknya tidak ada batas. Jadi saya omong sama Andre bilang, Papa tahu orang ini yang di Jakarta banyak ketangkap ya karena main tambang. Ya, berani. Mereka ini berani semua. Ini apalagi lihat ini anak muda ini. Ini ponaan saya.
Coba keluarkan. Ini. Kayak Mingsing, kayak Pragawat. Ya, memang saya pergi ke sana, dia naik mobil Porsche. Hongi Isuk, dia bilang, no problem. Uang tidak masalah. Kemarin saya ngomong, kau kasih ini lawyer, sekian yang sudah urus. Malah dia sudah kasih uang itu, dia masih omong, saya merasakan kurang, tapi tidak apa-apa. Hari Kamis, saya ada di Indonesia, saya akan kasih lagi sama dia. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi ini lawyer ini, dia bilang, kita kalau bisa tidak usah pakai nama orang. Kita buat sendiri. Karena Indonesia izinkan agar supaya investor dari luar masuk. Jadi gampang, urus ini gampang. Nanti pakai nama Andre, dia bilang. Karena dia di sini kan keluarga cuma saya aja. Di Surabaya, pakai nama Andre. Saya omong sama Andre, jangan Pak. Kalau pakai nama Andre kan enak kan. Jadi Andre tinggal cabut saja. Saya bilang nanti kalau kau sudah bisa gali ini semua. Karena mereka bukan baru. Mereka ada buat di Cina, buat di mana, segalanya semua. Ya. Jadi saya bilang kalau kamu sudah bisa gali ini. Nanti saya sengaja sama dia. Kau bangun ini ini gereja. Tidak usah bangun gereja. Salibnya saya kasih mas semua, dia bilang. Karena memang orang-orang ini kayak macam begini ini sudah ibaratnya Andre bilang uangnya itu udah hitung lagi. Ya, enggak ada masalah. Nanti salibnya saya bikin mas semua. Nanti yang tukang gosok Ibu Retno. Ya. Saya bikin salib semua. Tapi Andre saya omong sama dia, rencana mau pakai kopi nama. Jangan Pak, tidak boleh. Saya ini hamba Tuhan. Saya tidak cari seperti itu. Biarkan saja Tuhan punya cara. Saya pikir tadi malam, ya benar juga ya. Tidak terlalu mengandalkan yang lain-lain. Harapkan Tuhan, biar Tuhan yang angkat. Hari Kamis sudah datang ke sini. Hari Kamis sudah datang ke sini. Dan sesudah itu berangkat pergi di Papua. Mau dibawakan Andre untuk ke sana. Supaya lihat ini bagaimana gini-gini. Tapi juga Andre mungkin ya enggak juga mungkin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini ya, kita beriman kepada Tuhan. Bukan kita beriman kepada manusia. Ada berapa banyak orang-orang beriman kepada manusia. Beriman kepada kekuatan sendiri. Padahalnya hatinya jauh. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Coba kita kalau rohaninya tidak bagus. Dengar macam begini saja langsung lompat. Oke, jalan. Dan nanti kalau sudah pegang gayanya sudah lain lagi. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini adalah satu pelajaran yang baik. Dan kita telah melihat bahkan sekarang Tuhan senantiasa membuka di dalam pikiran saya. Ini loh kamu lihat, ini loh kamu lihat. Kalau orang ini serakah, orang ini yang tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat, dia bermau dengan kekuatan sendiri. Dia beriman kepada manusia, dia tamak, dia lakukan segala semua. Ujungnya hancur. Ujungnya hancur. Tapi marilah. Kita jadi anak Tuhan, berharap sama Tuhan. Ya, Tuhan tidak punya rencana kecelakaan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang baik. Kemarin saya ketemu dengan teman saya yang tutup rumah itu yang akan mau disita sama bank. Bagaimana Pak Herman? Bulan 6 tanggal 1 kita pergi sudah ke sana, langsung kita ambil itu surat. Ya, kita ambil sudah surat ya, dan rumah itu kita ambil, kita jual. Pak Herman punya teman yang mau beli, mari ketemukan sama saya supaya kita bicara sudah. Karena apa? Orang ini lakukan dengan kekuatan sendiri. Berani membeli rumah dengan uang bank. Sehingga bunga di atas bunga, bunga di atas bunga melebar. Saya berbicara saudara Alek, ingat ya, sertifikat rumah yang kau dapat itu dari Tuhan.
sertifikat yang ada di berangkas masih ada. Jangan sekali-kali kamu sekolahkan. Cukup sudah ini hidup. Yang penting 1 hari makan 3 kali, bisa melayani Tuhan, hidup tenang, istri mendampingi terus, anak-anak baik sudah. Jangan kita tamak. Zaman sekarang sudah tidak ada cerita lagi. Tamak serakah sudah tidak ada lagi. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Memandang muka bagaimana? Coba kita lihat di dalam ayat kedua. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakimu. Kita memandang muka. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, kenapa Bapak punya kursi kok lain daripada semua? Ya, kursi ini dibeli oleh anaknya Andre, kasih mama untuk doa pagi. Tapi karena pada waktu itu saya khotbah di atas mimbar, saya mau jatuh. Jadi kursi ini sama istri saya dialihkan, kamu duduk sudah di sini. Ya, duduk sudah sini. Dia bilang saya masih muda. Ya, apa saya ini sudah tua? Kan banyak istri-istri ya omong kepada suami, kon wis tua ya macam-macam. Wah, dah tahu. Jangan, tidak boleh. Kita ngomong kita punya suami sudah tua. Tua apa? Masih ganteng segalanya semua kok tua. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin orang berkata itu Yapi duduk kok, Yapi kok duduk. Bu Ripa kok duduk kursi biasa, Yapi kok duduk di kursi direktur. Bukan gereja yang beli. Ponaannya yang beli itu kursi. Dia bilang asuk, dia bilang saya beli ini kursi untuk papi. Duduk di gereja. Jadi kursi ini supaya kamu tahu Yapi, bukan gereja siapkan untuk kamu, tidak. Ini ponaanmu, beli kursi ini titip kirim ke sini. Karena dulu Yapi kalau duduk itu tidak bisa, goyang setengah mati. Jadi dia beli kursi untuk ini. Kalau Patoga Sirait kursinya dibawa dari rumah. Bukan pilih, ya kita harus hormati orang tua. Orang tua kita hormati. Tadi Ibu Ripa waktu kalau turun, ya saya lihat Tiffany sudah pegang, Ibu Evi sudah pegang, saya juga datang pegang tangan saya, mari Bu, ya kita hormati orang yang sudah lebih tua, dia jalan. Kalau Ibu Cu lain dia lari, bahkan Cinyo jalan dipegang sama Ibu Cu. Tapi kalau Ibu Ripa ini kan dia jadi pegang, salah jatuh. Kalau Cicu lompat ya. Ya, ada apa-apa Cicu dilepas saja tidak apa-apa gitu loh. Nah Bapak Ibu yang dikasih, tapi kalau Cinyo dipegang, jalan dipegang terus. Kalau Bu Retno lepas lari dia. Itu cuma kalau hari kami sakit. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan kalau orang yang datang memakai cincin, dikatakan ya, cincin. Wah, apalagi cincin yang mahal-mahal punya semua. Kok cincinnya. Apalagi sekarang emasnya harga begitu mahal. Ya, waduh. Yang lalu Yapi cerita sama saya. Dia bilang, Pak, saya kalau ke gereja Pak, saya angkat tangan. Ya tinggi, ini cincin 3 ada di sini. Yang benar aja mana kau punya cincin. Sungguh Om Pendeta, saya tidak bohong Om Pendeta. Ini cincin, dia foto dikasih. Wih, saya lihat ini cincin ini ratusan juta ini cincin karena sudah naik harga. Besok lusa dia bilang Om Pendeta, itu saya pikir dalam hati cincin over sini, cincin over sini, cincin over sini. Tapi dia lebih sayang sama anaknya. Dia bilang Om Pendeta, kemarin saya pergi makan kepiting. Habis makan kepiting di Pius kok di mana? Habis 5 juta dengan anak saya. Besok pagi anak saya sudah datang, Papa itu cincin daripada simpan di rumah.
hilang, tak bawa saya simpan. Oh ya sudah, bawa sudah simpan. Wah, jadi anaknya yang ambil. Angkat, sekarang cincin sudah tidak ada lagi. Ya, tapi orang kalau mau melihat cincin ini, ya, ini kaya. Orang kaya, duduk, cincin, duduk. Memandang muka. Orang yang miskin datang ini. Tadi saya sudah berpikir, wah ini mamanya Brian ini datang. Dia orang susah. Apa yang saya harus perbuat sama dia? Apa ya yang harus saya perbuat? Bukan saya berpikir, Devina datang, cantik, dan lain-lain. Apa saya perbuat? Tidak. Tapi saya bilang, mamanya Brian, apa yang saya harus perbuat untuk dia? Orang susah. Dia jalan pemulung. Pilih itu daun itu gerdus-gerdus. Apa yang saya harus perbuat sama dia? Eka, coba kau lihat dulu Eka. Ya saya harus pastikan di dalam hidup saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pagi hari ini. Jangan kita melihat orang yang datang dengan berpakaian bagus. Kita dahulukan dia, kita perhatikan dia. Berapa waktu yang lalu, hari Kamis datang seorang ibu. Ya, dia datang di sini doa malam. Dia pakai jaket saja dia datang. Pada waktu dia datang pakai jaket, dia mau duduk di belakang, saya bilang tidak, kamu ke depan. Karena saya tahu dia ini bukan jemaat. Ya, kamu ke depan. Jangan, dia bilang, saya di belakang, kamu ke depan. Bukan ada di dalam hati saya memandang muka orang. Wah ini orang punya duit. Tapi karena saya tahu dia datang ke sini, dia punya satu kerendahan hati. Anaknya mau menikah. Dia sudah kirim undangan sama saya. Dia datang bertatap muka lagi sama saya. Dia bilang, saya mau datang kepada Suk. Dia bilang, Susu mau undang Susu dengan AI. AI datang. Ya, tapi Susu kalau bisa pakai pakaian putih di dalam ini. Dan AI pakai krem. Dia tidak ada baju krem. Tapi karena orang ini punya sopan santun, dia datang, dia ngomong dengan baik, dia sudah undang sama kita, dia datang di dalam undangan, dia hanya begitu. Dia omong, ya sudah, cari dia pakaian krem. Ya bukan beli, dia cari sama adiknya. Ada adiknya satu, bagiannya pakaian. Kalau pakaian-pakaian begini, Bu Gembala tidak pernah beli. Semua pakaian-pakaiannya di offer semua kasih. Ya kasih, pakai pakaian itu. Loh kamu dapat di mana? Saya ambil sama adik saya. Kenapa? Dia datang menghargai kita. Dia menghargai kita, kita harus menghargai dia. Berbicara tentang kerendahan hati. Ya. Dia datang menghargai kita, kita menghargai dia juga. Kita juga harus punya aturan. Kalau dia tidak menghargai kepada kita, kita anak-anak Tuhan tetap menghargai. Ya. Kalau orang dunia tidak menghargai, saya balas gigi ganti gigi. Ya, mata ganti mata. Tetapi kita kalau sudah di dalam Tuhan, dibalas dengan kejelekan, kita harus balas dengan kebaikan. Pagi hari ini, apa yang dikatakan Tuhan kepada kita? Ya, supaya kita merenungkan baik-baik. Di dalam ayat yang keempat dikatakan di sini, ya, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Coba dikeluarkan. Siapa yang pegang di belakang? Ya, ayatnya keempat coba. Siapa yang pegang? Catherine, coba tolong. Yang tugas ini dia tadi sudah lapor sama saya. Dia akan ada tugas di rumah sakit. Ya, coba Catherine. Ya. Di dalam ayat 4 dikatakan sini, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Orang yang memandang muka, orang kaya didahulukan, orang miskin ditelantarkan. Itu kan dia punya nama memandang muka. Kalau kita memandang muka itu adalah kita berbuat yang jahat. Ya. Orang yang jahat itu tidak ada tempat di kerajaan surga. Saya bilang kepada saudara Yapi, dulu waktu engkau kaya, saya tidak pernah tahu kamu. Betul engkau hanya datang ke kantor saya, duduk atau mungkin jarang, ya itu. Tetapi sekarang kau dalam posisi begini,
Mari. Kemarin teman saya bilang begini, yang punya toko. Saya lihat makanan yang kamu kasih di panti, saya kepingin, dia bilang. Kalau bisa ada makanan, kasihkan saya sedikit. Saya bilang, boleh kamu datang setiap hari. Saya kasihkan kamu. Suruh orang datang setiap hari. Saya kasihkan kamu. Dia bilang apa sama saya? Hongyi, kamu kok begitu? Saya sama kamu sudah begini. Saya punya teman atau hamba-hamba Tuhan yang lain tidak pernah berbicara. Bahkan saya berjemaah di satu gereja yang besar, pendeta pun saya tidak kenal. Ya, tapi engkau ini tawarkan sama saya. Ya, saya bilang saya tidak memilih orang kaya dan orang miskin. Saya lebih senang kepada orang miskin, orang yang susah. Saya lebih senang. Tapi kalau kita melihat susah karena apa? Susah karena kebodohan, susah karena kebebalan, ya sudah. Tapi karena susah memang diizinkan seperti Lazarus dan orang kaya. Lazarus itu diizinkan susah. Ya sudah. Ya, tidak apa-apa. Tapi karena susah, karena bebalnya kamu, keras kepalanya kamu. Kan ada orang juga kena keras kepala. Sampai dia susah, tidak bisa diomongi, tidak bisa dinasihati. Sampai diizinkan susah. Ya sudah, kalau memang macam begitu. Tapi kalau engkau diizinkan susah, memang engkau sudah bersusah payah, bekerja, punya kerendahan hati, dan Tuhan izinkan engkau susah. Ya kita imani seperti Lazarus. Ya, susah ini Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Tapi kalau susah ini karena bebalnya kita keras kepala, tidak bisa diomongi, mokong, pemberontak, ya sudah, mau apa lagi. Tapi kalau susah, memang sudah ditakdirkan sama Tuhan. Ya, sampai harus begitu, kita sudah susah payah. Seperti di dalam Mazmur 73 ayat itu. Dengan susah payah, ada orang dengan susah payah. Tapi ada orang yang tidak cari Tuhan, dia bisa kaya. Tapi ada orang yang sudah datang sama Tuhan dengan susah payah, tapi masih mengalami kesulitan-kesulitan. Ya sudah. Ya, Tuhan izinkan supaya kita berharap sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Tapi kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, tapi ini karena kita memandang orang menjadi hakim karena dia miskin. Tuhan bilang itu kamu itu jahat. Kamu itu jahat. Ya, kamu itu jahat. Kita kalau ikut Tuhan, kalau bisa jangan sampai jahat. Ikut Tuhan itu kita sudah harus berubah. Kita sudah harus jadi baik, orang baik. Besok saya ada satu pertemuan dengan teman-teman saya. Setiap bulan kita bertemu. Sambil di situ saya perlahan-lahan menginjil mereka. Dan persis dari antara teman saya ini yang bertemu yang rencana mau beli ini rumah. Mau beli ini rumah. Dan pada waktu itu teman saya yang lihat, dia lihat muka saja. Wah, ini orang ini bisa lihat ya. Dia punya muka ini muka orang-orang jahat ya. Ini orang baik ya. Ini baik orangnya. Ini orangnya baik. Ini orang baik. Tapi ini jahat. Dia bisa tahu, wah ini orang tidak kena ini. Ada orang mau bilang, kan siang bisa melihat muka. Dia punya balung mukanya itu bisa dilihat. Ya, ini orang seperti ini. Ini orang seperti ini. Ini orang seperti ini. Jadi kalau kita ikut Tuhan, masih pun balung ini, kita punya muka ini tulang tok semua. Orang bilang, bahasa Hongkong bilang gaukut, ya tulang semua. Ya, tapi di situ kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan bisa merubah muka kita. Tidak perlu dengan suntik-suntik, Tuhan bisa rubah muka kita. Tapi kalau kita ini tidak taruh Tuhan dalam hidup kita ini penuh dengan kejahatan, sudah. Kita melihat Yakobus 1 ayat 26. Apa yang Yakobus katakan kepada orang yang pengikut Kristus di muka bumi. Jikalau ada seorang yang menganggap diri, 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu. Yakobus 1, Yakobus 2. Sebentar ya. Yakobus 1 ayat 21, Yakobus 1 ayatnya ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan
kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dikatakan di sini, sebab itu buanglah apa yang ada di dalam ini yang kotor. Ya, kadang orang melihat dari luar saja, seperti kubur. Di luar itu bagus semua, padahal di dalam itu tulang belulang. Sama juga kita ini. Kita dah tahu, coba kita periksa diri. Minggu depan, minggu yang pertama, pagi ada perjamuan kudus. Ya, kita renungkan baik-baik. Sebelum kita makan, ada kotor dah di dalam. Jangan kita simpan itu bangkai busuk yang ada, buang. Kita berusaha buang, bagaimana caranya? Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Ya, jangan sampai ada kejahatan dalam hidup kita. Jangan sampai ada kejahatan. Kalau ada kejahatan di dalam kehidupan kita, ya sudah. Minggu barusan hari Jumat, ya saya tidak tambah dan saya tidak kurang. Saya pergi dengan kakak saya yang paling besar, ya yang perempuan, pergi ke luar kota bersama dengan saudara Yapi. Di dalam perjalanan kakak saya tanya, ya Yapi, kamu baru-baru pulang dengan mantu Pak Herman yang paling besar, ya perempuan, bagaimana? Karena selama hari itu 2 kali dia yang antar Yapi pulang. Dia bilang, Aci, dia bilang, Ci, ini mantunya Pak Herman yang besar ini, orangnya baik, memang diam, dah macam-macam. Saya tanya kepada anak saya yang besar, bagaimana? Oh, orangnya dah macam-macam, dah tahu geger, baik, pendiam. Nah, itu bukan satu saja. Ditanya lagi, Yapi, kau yang senantiasa yang ada di gereja, bagaimana mantunya yang satu lagi, yang Andre punya, bagaimana? Yapi bilang, baik juga, ndak banyak ngomong. Wah, kau rezeki Ayi, kalau kau dapat mantu yang baik, ndak banyak ngomong. Betul, dia bilang, tidak banyak ngomong. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Memang saya tahu, saya ngomong sama Ibu Gembala, ndak banyak ngomong ya mantu kita. Kita berdoa supaya mereka tidak berubah. Jadi dia tanya kepada Yapi, dan sesudah Yapi jawab, dan dia sendiri yang berbicara, Kohokia, kau dapat mantu yang baik ya. Gak banyak ngomong. Ya, kalau sampai banyak ngomong, wah pusing. Tapi ketemu Mama Sian, mau apa yang diomongi, Mama Sian juga gak banyak ngomong. Betul cucu ya? Ya betul, gak banyak ngomong, gak banyak wadul, gak banyak ini kan ada mantu-mantu. Wadul sini, wadul sana, wadul sini. Kejahatan-kejahatan yang ada ini. Kita harus buang. Masa kita jadi pengikut Tuhan? Kok macam begini? Ya. Masa kita pengikut Tuhan? Tadi malam saya telepon, Fred kamu di mana? Aduh Pak, aku ada di Kediri. Oh, kamu pergi di papa mertua kamu. Tadi pagi papa sudah rencana mau telepon kamu. Kalau kamu pergi ke sana, papa mau ikut. Papa mau ketemu dengan papa mertua kamu. Karena selama ini saya tidak pernah ketemu. Saya kepingin, oh papa dah ngomong. Coba kalau tidak ini. Papa mau pergi, ajak sekali sama Ayi pergi, semua kita pergi sana. Karena persis hari Sabtu tidak ada pelayanan. Waduh, Papa tidak omong, kalau tidak kita pergi sama-sama. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari. Kalau kita ini ada di dalam kehidupan kita, untuk saya. Untuk Bapak Ibu. Kalau ada di dalam hati, ini kan firman kan punya kuasa. Ya, ada hati yang jahat, kotor. Jangan kita simpankan, kita buang. Keluarkan, itu yang menghalang hidup kita di dalam dunia. Itu yang menghalang kita untuk ketemu dengan Tuhan Yesus di atas. Ya, coba minta sama Tuhan. Firman itu kan punya kuasa. Dulu saya curi strom. Terus curi karena saya takut tidak bisa bayar. Ya 1 bulan bayar 1 juta lebih. Itu dulu 20 tahun yang lalu. Ya, tapi pada waktu saya dengar firman Tuhan tentang seorang hamba Tuhan, kalau saya tidak salah Agnes Maria menyampaikan di gereja kami di Perak. Di situ dia bilang pencuri listrik. Saat itu firman waktu dia bilang pencuri listrik kena sama saya komit langsung. Saya buang.
Bagaimanapun saya masih pun tidak bisa bayar, saya buang itu. Saya komit. Ya, itu firman punya kuasa. Firman juga sekarang ini kan punya kuasa. Kalau ada di dalam hati kita yang jahat, sirik, ya, buang. Itu yang menghalang hidup kita. Jangan kita berkata, Pak, bukti saya punya hati jahat macam begini. Kotor di dalam hati, pikiran saya kotor. Kenapa saya hidup enak? Bapak Ibu, banyak orang yang di luar yang jahat-jahat itu kaya banyak. Ya, tapi engkau harus tahu. Engkau kaya karena apa? Kau kaya karena Tuhan atau kau kaya karena setan? Kau kaya karena apa? Yang mau datang itu hari Kamis nanti itu kaya betul-betul. Sampai Andre bilang, Papa ini uangnya tidak berseri, Pak. Saya sudah lihat semua dia punya Instagram. Ya. Kenapa dia kaya? Dia tidak percaya Tuhan. Kenapa dia kaya? Tapi ukurnya manusia bukan dari kayanya. Ukur manusia itu bukan dari berkatnya. Ukur manusia dari kehidupannya. Berubah. Saya dulu ini orangnya kan keras. Jadi kemarin waktu berbicara dengan teman saya bilang, kamu kalau lihat saya bagaimana? Kamu ini sekarang sudah tidak keras lagi. Yesus sudah rubah sama kamu. Ya, tapi saya bilang saya keras pada tempatnya. Tapi dia bilang yang cengli kok keras. Ya, tapi Yesus sudah berubah sama kamu. Kita bisa melihat mukanya sudah bisa tahu. Nah pagi hari ini Bapak Ibu, mari jangan sampai ada yang jahat dalam hidup kita. Saya baca ini Tuhan tekankan kepada saya untuk berbicara kepada saya, berbicara kepada Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang jahat di dalam kehidupan kita. Jangan ada kita simpan yang kotor dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kalau kita simpan yang kotor dalam kehidupan kita ini. Dulu ada penjaga pos orang dari barat sana, bukan barat apa, di pulau daerah barat sana. Ya, bukan barat di daerah sini tidak. Ya, dia dari mana ya? Sumatera atau mana. Dia ada di sini. Kerja bagus, semua bagus, cuci mobil bagus, semua bagus. Ya, tapi hatinya jahat. Saya katakan kepada dia, kamu tidak boleh jahat. Pijetnya, saya kan orangnya hobi pijet. Pijetnya tuh enak. Ya berarti kan saya pasti sayang sama dia. Tetapi hatinya jahat. Saya tidak suka lihat. Dan akhirnya saya memberikan nasihat kepada dia. Kamu jadi orang ingat ya. Jangan sampai kau jahat. Kalau kau jahat jadi orang, saya keluarkan engkau, nanti kau menyesal. Ya, dia diam. Tapi jahat terus jalan. Saya ambil satu keputusan, saya keluarkan dia. Waktu saya keluarkan sama dia karena ada kejahatan di dalam hatinya. Dia setiap hari, dia melalui order melalui Shopee, pesan barang atas nama saya, atas nama Andre, pesan setiap hari. Sampai kita itu batalkan terus. Jadi bikin COD. Karena apa? Andre cek, orang ini. Ya, karena apa? Jahat dan mau berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kehidupan kita saat ini kok begini ya? Ya, kita perlu periksa. Kenapa kita begini? Karena apa? Mungkin karena jahat. Buang ini. Orang yang jahat tidak ada tempat di dunia ini. Dia tidak akan menerima janji-janji Tuhan. Orang yang jahat juga dia tidak ada tempat di kerajaan surga. Oke, kalau di dunia tidak dapat, tidak apa-apa. Jangan sampai surga yang kekal itu dia tidak dapat. Ya, hamba Tuhan juga banyak yang jahat. Hamba Tuhan juga banyak yang pilih. Wah, orang kaya datang, kita rangkul dia, kita sanjung dia dan lain-lain. Orang miskin kita terlantarkan dia. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita andalkan Tuhan. Tuhan adalah sumber segalanya. Kalau kita sudah dapat Tuhan, dengan sendiri kasih daripada Tuhan turun kepada kita. Kalau sudah turun kepada kita dan kita jadi berkat. Dan akhirnya kita melihat yang terakhir. Ya, yang terakhir apa yang dikatakan di sini? Ayat kelima.
Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah yang memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Ya, jadi Tuhan itu sudah memilih. Di gereja kita Tuhan sudah memilih orang-orang yang miskin. Ya, miskin rohani, miskin jasmani menjadi kaya. Ya, menjadi kaya. Jadi kita tahu, lain kalau orang itu sudah jadi kaya di dalam datangnya itu ya sudah. Tapi kalau seumpama dari yang susah dipilih jadi kaya, seperti saya begini, Tuhan izinkan jadi dari miskin betul-betul. Tuhan pilih jadi seperti ini. Ya, saya berusaha jadi orang rendah hati. Saya berusaha jangan saya salah sama Tuhan. Sebab kalau saya salah sama Tuhan, habis sudah. Saya berusaha supaya saya menjadi berkat. Dimanapun saya ada, saya berusaha jadi berkat. Ya, dan juga iman saya, iman yang kecil, saya berusaha iman saya kepada Tuhan, iman yang besar. Jadi sekarang saya andalkan saja sama Tuhan, saya andalkan saja sama Tuhan. Saya tidak mau andalkan, tapi kalau Tuhan suruh sama saya, engkau lakukan ini, oke. Tapi kalau tidak. Ya, jadi saya rasa sekian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak semua pelayan Tuhan yang sebentar kita akan akhiri di dalam ibadah ini. Sore nanti ada ibadah yang kedua. Mari saya undang kepada Bapak Ibu, kita datang. Kita harus bertumbuh terus di dalam Tuhan. Hari-hari ini kalau saya minta pemusik naik, singer. Ya, hari-hari ini kalau kita tidak bertumbuh sama Tuhan, repot. Seperti tadi dikatakan, Andre mau pakai kau punya nama. Enggak Pak, jangan Pak. Ya sebenarnya pakai nama. Jadi direktur kayak jadi apa di satu tambang. Kalau orang sana bilang bukan tambang, rombong emas. Ya, rombong emas. Emas ini sekarang sudah harga berapa? Sudah 2.800.000, sudah sampai 3 juta. Rombong emas. Enak kan? Siapa yang tidak mau? Dia bilang tidak. Jangan. Ya, kita tidak tahu. Kadang berkat itu kita berpikir dari Tuhan. Tapi kalau dari setan datang, membahayakan kita. Ya, Tuhan Yesus setia. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus setia. Ayo, mari. Satu nasihat yang Tuhan sudah pakai saya untuk menyampaikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Amin. Dengan iman kita datang. Dia mengerti bahasa. Ajaranmu yang kau ajarkan kepada kami, agar supaya kami jadi pengikut-pengikutmu. Jangan memandang muka,
Orang kaya Engkau taruh ke depan, orang yang susah, yang miskin, padahal itu adalah biji mata daripadamu, Engkau taruh dia di tempat terluar. Tidak boleh katanya Tuhan. Ya Tuhan benar, kami benar itu Tuhan, dan kami imani dan kami Tuhan lakukan. Yesus Terimalah. setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Saya serahkan mimbar. Selalu menghiburku. Dia Mengerti bahasa. Amin. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan Dia setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susah. Biar siapapun orang-orang meninggalkan kita pada hari ini, jangan takut, jangan khawatir, sebab Dia Allah setia yang selalu bersama kita. Jangan andalkan siapapun, andalkan Tuhan yang setia selalu bersamamu. Tetesan air mata, oh dalam segala mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi dengan imanmu. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang paling dahsyat. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam keadaan apapun. Meskipun dunia hari-hari ini sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, meskipun kadang seringkali di luar sana Tuhan banyak orang-orang yang kami harapkan, atau mungkin kami punya sebuah Tuhan harapan, namun tetap kami tidak bisa andalkan, karena hanya Engkau yang hanya kami bisa andalkan. Biar pada pagi hari ini Tuhan, iman kami tetap terus berharap dan bersandar kepadamu. Biar jemaat-Mu yang ada di tempat ini tetap imannya saling terus berharap kepadamu, bukan kepada manusia. Tapi kiranya Tuhan, di dalam jemaat-Mu yang ada di tempat ini ada kesatuan satu dengan yang lainnya, ada saling perhatian satu dengan yang lainnya, ada saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ada saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Maka kami lihat Tuhan, janji-Mu akan digenapi Tuhan di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah disampaikan, biar itu Tuhan masuk di dalam hati pikiran kami. Kami mau kerjakan, kami mau lakukan Tuhan, agar biar Tuhan hidup kami Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati yang sudah melayani pada pagi hari ini, singer song leader, pemain musik, bahkan juga Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Biar itu tidak berlalu begitu saja, berakar, bertumbuh, berbuah, dan kami menjadi umat yang berkemenangan di tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, bagi kebesaran nama-Mu. Siapa yang siap memberikan yang terbaik? Siapa yang siap
menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi sambil persembahan bisa dijalankan. Sebelumnya terima kasih buat semua jemaat yang sudah ikut ambil bagian di dalam minggu ini, di dalam pelayanan untuk aksi peduli, dan juga spesial juga terima kasih daripada keluarga Ibu Julius yang sudah keluar rumah sakit, buat semua berkat-berkat yang sudah dititipkan, baik yang ada namanya, baik yang tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat Bu Foni yang kemarin sudah datang pagi-pagi mau bungkus nasi, tapi apa daya bungkusnya masih belum ada, masih dicari sehingga gak jadi bungkus Bapak Ibu ya. Itu semangat terus mau melayani Bapak Ibu. Jangan lupa minggu depan ada perjamuan kudus. Minggu pertama, tidak terasa minggu Maret lagi Bapak Ibu, kiranya kita semangat terus di bulan ini ya. Minggu depan ada perjamuan kudus dan tidak ada pengumuman yang lain. Nanti sore ada ibadah yang kedua disertai sekolah minggu. Mari datang ya, Tuhan Yesus memberkati. Hari Kamis tetap ada doa malam dan juga hari Sabtu ada kaum muda. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sedikit Tuhan ingatkan kepada saya. Kemarin sore saya disiapkan makanan oleh Ibu Gembala. Waktu disiapkan makanan kurang lebih jam 3, Ibu Gembala siapkan sama saya makanan, dia taruh di meja. Saya melihat kok ada cumi-cumi. Tapi saya tahu ini yang buat cumi-cumi ini adalah saudara Catherine. Pagi-pagi dia sudah masak cumi-cumi, makan cumi-cumi. Nah di situ waktu saya makan, saya sengaja berbicara, saya mau melihat bagaimana tanggapan daripada Ibu Gembala. Ini cumi-cumi siapa yang masak, kok dah enak ini cumi-cumi. Langsung Ibu Gembala bilang, tidak masa dah enak. Dia bilang, wah enak ini cumi-cumi, benar gini-gini segala semua. Saya bilang, siapa yang masak? Catherine yang masak, dia bilang. Wah enak ini cumi-cumi masaknya. Oh saya berpikir iya ya, coba kalau dia punya hati jahat, pasti Ibu Gembala diam-diam saja kapok kan, gitu loh. Tapi karena mungkin cocok dengan Ibu Gembala, oh enak, Kes ini pulang, Kes ya pulang, dikasih lagi, Kes kamu coba ini, makan ini, enak Kes ya makan. Dah enak toh Kes? Enak. Haleluya. Kami memuji kebesaran Tuhan. Mari kita berusaha ya, jadi orang supaya hatinya jangan ada yang kotor. Kami saya harap juga yang baru menikah semua, jadi kalian yang baik ya. Haleluya. Saya berdoa terus, tidak pernah putus-putus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Novi, kalau Kesia masak, keahliannya Kesia masak apa? Ya tarik keras. Ikan apa? Ikan tim. Ikan tim. Kalau Kesia punya keahlian itu masak ikan tim. Ya, jadi saya bilang belajar terus. Haleluya. Kalau Catherine keahliannya masak apa? Telur. Hah? Telur. Haleluya. Telur dadar keahliannya. Bapak, kalau kamu keahliannya apa? Sambal goreng. Haleluya. Semua punya keahlian. Kalau Devina keahliannya masak apa? Dia tunduk kepala. Haleluya. Dia segalanya dia bisa. Kalau Atalia keahliannya apa? Saya belum tahu. Nanti saya mau telepon Ibu Greta. Keahliannya apa? Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur, berterima kasih, yang mana pagi hari ini
Engkau sudah izinkan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Benar gereja kami tidak ramai Tuhan, tidak penuh orang. Tapi ajaran-ajaran ini membawa kepada kekekalan, tekanan ini untuk membuat supaya kita ini sadar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sudah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan, dan nanti sore kami akan mendengar lagi apa yang Tuhan mau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di depan kami ada persembahan yang sudah dibawakan oleh anak-anak-Mu. Biar persembahan ini kami bisa pakai Tuhan, memberikan kepada orang yang memasak selama 1 minggu ini Tuhan. Kadang kurang, tapi Engkau sudah siapkan dari tempat yang lain. Tapi kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang kepada anak-anak-Mu. Engkau senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Angkat kedua tangan, terima berkat daripada-Mu. Pulanglah dan terimalah daripada Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati kami. Rumah tangga kami Tuhan Yesus Engkau memberkati, usaha kami Tuhan Yesus Engkau memberkati, kesehatan kami, pelayanan kami, bahkan studi kami. Anak-anak kami, cucu cicit, semua Kau berkati. Indahnya kalau kami hidup benar, pasti Kau jadikan kami kepala bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Yang percaya pagi hari ini diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati. Bapa, terima